Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Ya, setidaknya si Sako ini bisa kita temukan. Walaupun dalam kondisinya yang sangat memprihatinkan sekali, Masya Allah. Dikasih makan cacing kayak gitu, ya Allah, ini sesuatu yang tidak layak dimakan manusia. Gitu kan. Alhamdulillah pencarian kita yang udah hampir 4 hari. 4 hari ya. Iya, 4 hari kita ternyata sudah 4 hari. Ketemu juga. Nggak tahu kemana sekarang anaknya. Tadi kan sudah kita iniin, suruh mandi, tadi ini dimandiin lah. Ya, mungkin dia butuh istirahat dulu ya. Kasihan. Umi itu dengar kalau Sako itu udah nggak punya bapak. Ya, saya dengar gitu juga. Kesini itu kan cuma tujuannya untuk mencari obat buat temennya. Tapi ternyata malah dia ada kejadian yang seperti ini, sebenarnya bukan yang kita inginkan. Iya, di luar dugaan. Di luar dugaan. Saya sendiri nggak menyangka ya. Kok ya sampai saya itu saya itu merasa bersalah ya. Kenapa saya itu nggak kepikiran waktu netizen bilang ada pocong gitu kan, saya kan jadi pengen lihat gitu. Sebenarnya apa sih, banyak sekali penampakan yang sama Ryan itu melihat atau sama yang lain melihat. Saya berusaha untuk di depan mereka tuh menepis, gitu, menepis agar mereka tuh tidak tambah ketakutan. Sebenarnya pocong dulu ini kan dunia termasuk permainan kita di ilmu hikmah, kan gitu kan. Kalau kayak Ryan merasa ketakutan, ini kan sesuatu yang tidak wajar. Karena apa? Ya, mainan ilmu hikmah itu kalau cakranya udah kebuka di situ, udah setiap hari kita ngelihat pocong, setiap hari ngelihat genderuwo, setiap hari ngelihat kuntilanak gitu. Makanya dengan kejadian Sako ini tadi, ini bukan serta-merta kemauan dia. Ada sosok yang begitu kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Yang bawa dia nih ya. Takutnya gini Pak, kalau Umi sampaikan semuanya ini dari awal sampai akhir, semenjak kedatangan si Sako dan rekan-rekan, kan mereka itu malah kepikiran gitu. Takut santri-santri di sini juga kepikiran kan? Iya. Sama. Karena nggak semua santri di sini tuh udah lama. Kalau udah lama kan mainannya udah kayak gitu tuh, gitu kan. Yang baru-baru kan takutnya. Makanya tidak saya sampaikan secara vulgar gitu. Bukan berarti Umi itu tidak melihat secara langsung. Tapi ya, Fauzi, kamu sendiri semenjak di sini pernah lihat pocong nggak? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Nah, dari santri-santri yang kayak gini nih, kalau kita sampai membahas itu di depan santri kan kasihan nanti. Ya. Iya, tapi kita jadi gara-gara lain itu jadi saya sendiri jadi ketakutan juga, panik nih. Yang penting sekarang itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana Sako di sini tuh nyaman. Iya. Satu itu.
bagaimana Sako nyaman dan juga yang lain, karena Sako sendiri belum ketemu temannya. Ya, temannya ikut-ikut. Iya. Ya, Umi Dicari. berusaha di sini untuk menjaga pesantren juga agar tidak ada serangan-serangan yang membahayakan di pesantren. Iya. Gitu kan, makanya Umi selain mencari Sako, Umi juga berpisah dengan Gus, nggak Iya. jadi satu. Kan gitu. Ya, Umi, alhamdulillah Sako udah kita ketemukan dengan selamat ya. Itu perjuangan Umi juga dan kawan-kawan. Kita Kita senang. bersyukur ya. Mm. Dan kalau Umi nggak ikut, mungkin kami nggak akan bisa berbuat apa-apa, Mi. Insya Allah. Di samping memang mistiknya kuat, tambah Ryannya udah seperti itu, kami malah jadi ketakutan, Ragu-ragu. ragu-ragu nih. Mm. Nah, jadi Sako ini kayaknya kan orang tuanya kan bapaknya sudah Ya, nggak ada, anak yatim ya. nah yatim ya. Mm. Nah, selama ini Umi kan jangankan seperti itu, yang nggak bayar apa kan Umi terima semua gitu kan. Dan ini kan dia pengen belajar gitu. Gimana kalau kita jadikan aja kita tetapkan Pondok aja. di pondok aja dia, Mi. Kalau Umi sih nggak ada masalah, gitu kan. Ya seperti dari kemarin-kemarin lah, Umi kan kita mendirikan pondok pesantren ini kan bukan untuk pribadi. Iya. Kita mendirikan pondok Alhamdulillah. pesantren ini kan untuk umat. Ya Alhamdulillah. siapapun yang Allah kirim ke sini, kita wajib dan layak untuk menerima mereka. Gitu Alhamdulillah. kan. Apalagi kalau kayak Sako ini udah nggak punya bapak, Iya, ya itu kan. Mi. Umi itu paling Kasihan. seneng ya. Mm-mm. Umi itu seneng dan memang gimana ya, beda ya. Kalau sama anak yatim seperti halnya Rasulullah sendiri kan. Iya. Rasulullah itu sangat mencintai anak yatim. Iya. Karena Rasulullah sendiri terlahir dalam keadaan yatim, Iya, kan gitu. sih. Apalagi kita, gitu Iya. kan. Apa sih amal kita yang bisa kita bawa kalau kita tidak menjaga anak yatim seperti yang disayangi oleh Rasulullah kan gitu. Amin. Nah, Makasih. posisinya si Sako ini adalah anak yatim. Iya. Itu adalah suatu kebanggaan buat Umi. Bila perlu jangan sampai Sako ini pulang. Kita tahan di sini Nah, biar itu ikut maksud- Umi, ikut kita, yaitu adalah tanggung jawab kita bersama. Iya. Barang siapa membahagiakan anak yatim, maka disitulah Rasulullah dan Allah ikut bahagia. Karena memang anak yatim adalah kasih sayangnya Rasul gitu. Bahkan ada satu kalimat yang pernah Umi dengar. Kita sebagai manusia jangan pernah sekali aja membentak anak yatim. Oh, jangan pernah. Mencaci. Nah, ini bahayanya anak yatim. Apalagi Mm-mm. Pernah suatu kejadian, naudzubillah min dzalik ya. Ada orang kaya, tiba-tiba ada anak yatim tuh tanpa sengaja Iya. main bola Mm-mm. di depan rumahnya. Nah, bolanya ditendang lah sama anak yatim tuh. Iya. Ditendang kena kacanya tuh orang kaya. Oh, iya, pecah. Tiba-tiba kacanya pecah. Hmm. Dengan kalimat spontan, Mm-mm. tamparlah sama orang kaya tuh anak Masya yatim. Allah, ditampar Mi. Ditampar. Ini anaknya masih kecil. Apa orang yang tadi itu tahu itu anak yatim? Tahu, kalau ini tahu, anak yatim tahu. Masya Ini kejadian demi kejadian, ini benar-benar terjadi, real, Iya. ini kisah nyata ya. Iya. Ditampar lah. Nah, Masya Allah. setelah menampar anak yatim, anak itu nangis, ya, Mhm. namanya kecil kan, Ya, nggak namanya tahu. anak kecil. Setelah itu ada tetangganya meninggal, Mm-mm. tahu nggak? Ada tetangganya meninggal, si orang kaya ini menampar si anak yatim itu tadi ikut menggali kubur, ya, Oh iya. menggali kuburan. Di saat mayat itu mau dikuburkan, belum Mhm. sampai, tiba-tiba orang si itu penggali kubur ini Iya. ada di dalam kuburan tuh. Iya. Dia menunggu, yang lain udah pada naik, dia menunggu di situ Iya. sambil menunggu mayatnya datang kan, si yang meninggal datang. Hmm. Tiba-tiba tanpa diduga, tanpa disangka, kuburan itu longsor Masya dan Allah. menimbun si bapak yang habis menampar. Yang menampar anak yatim. tadi, Masya Allah. Dan disitulah, naudzubillah min dzalik ya. Mm-mm. Setelah semua panik, ketahuan, digali. Bapak itu meninggal dalam keadaan tangannya gosong. Allah. Ini bahayanya anak yatim. Maka jangan sekali-kali kita menghardik, apalagi mengusir anak yatim, menampar anak yatim. Itu. Anak yatim itu adalah kesayangan Kanjeng Nabi ya. Rasulullah, ya. Maka kita harus menyayangi juga. Makanya sekarang menurut saya panggil aja si Sako. Ya syukurlah Mi, kalau Umi memang, tapi saya memang udah yakin Umi pasti menerima. Kewajiban kita. Iya. Ya, kita siapapun yang dikirim oleh Allah ke sini itu adalah
tamu Rasulullah ya, Alhamdulillah. maka kita harus menjaganya ya, kita jamu semampu mungkin. Kalau anak yatim ya kita anak yatim fakir miskin itu adalah kecintaan Umi ya, kasih sayang Umi. Gimana pun Umi belajar ibadah, Umi masih bolong-bolong ya. Untuk menjadi orang sabar, Umi faknya bukan di situ ya, susah banget untuk menjadi orang yang sabar ya. Mudah-mudahan nanti Mungkin bisa. sedekah Umi masih banyak sekali berkurang. Apalagi sih yang Umi inginkan dengan cara ini? Kita menyayangi anak yatim dan juga fakir miskin. Siapa tahu dari lantaran inilah kita bisa disayangi Allah dan Rasul. dapat syafaatnya Mi. Nah, iya, kalau suruh jadi orang sabar, Umi bukan orang yang sabar gitu kan. Susah banget untuk mengarah ke situ. Dari situ Umi belajar untuk menyayangi anak yatim. Ya mungkin apalagi alangkah lebih baiknya sakoknya Dipanggil aja. ya. Nah, dipanggil aja. Udah makan apa belum? Saya Udah dikasih makan belum tadi sakok? Oh, sudah nih. Sudah ya? Sudah. Oke. Kok Insyaallah. dipanggil Umi apa? Ya Allah ya Rabb. Allah, sini nak, sini duduk. Sini duduk. Udah makan? Kok bawa rangsel? Belum. Sakok mau pamit pulang. Mau pamit pulang? Iya. Kenapa mau pamit pulang? Sakok banyak repotin gitu. Di sini. Di sini juga Sakok itu masih sekolah. Masih sekolah. Kok tiba-tiba mau pamit pulang? Kamu nggak apa-apa? Iya. Ayoga di mana Marihan? Iya kan? Yoga, kamu belum ketemu. Rehan juga belum ketemu. Kok tiba-tiba bawa rangsel mau pulang? Iya. Kenapa? Makanya ini Sakok banyak ngerepotin di sini. Nggak ada yang direpotin, merasa direpotin kan? Enggak, Sako. Bahkan kami barusan ngomong sama Umi supaya Sako bisa tetap yang diterima di sini, tetap mondok di sini karena Enggak, ini masalahnya kan 4 hari baru di sini, jadi seolah-olah seakan-akan dia itu baru bangun dari mimpi Umi. Ya pantas ada yang nanyain temennya. kan Sako belum ketemu sama temannya. Iya, masih kenapa mau dicari. pulang? Nah itu sih masalahnya, saya belum ketemu. Ya, jadi tetap belajar di sini. Umi kita sudah ngobrol sama Umi alhamdulillah seperti yang lainnya juga udah diterima Umi. Enggak, saya mondok nggak di bisa, sini. saya harus pulang gitu. Kenapa? Alasannya apa kamu mau pulang? Ya pertama saya kesini banyak buat masalah. Enggak ada. Terus saya ngerepotin juga. Di Bogor saya masih sekolah. Kalau ngerepotin kita nggak merasa direpotin. Iya. Ya, dengan Nggak ada kejadian sama-sama. itu siapa sih yang mau? Ya enggak. Kamu nggak mau, Umi pun nggak mau. Kalau menurut Umi pingin kamu tuh di sini Iya. sambil menunggu teman-teman kamu. Walaupun nanti misalnya pulang, ya jangan sendiri. Gak apa-apa, saya sendiri juga. Terus kalau misal tuh Umi izinkan kamu pulang, kamu mau naik apa? Ya, paling saya minta tumpangan. Masya Allah. Janganlah Sako. Jangan bikin Tidak apa-apa nanti dia. Umi mungkin khawatir nanti kalau seperti itu. Tuh Umi sudah sedih ketemu sampai tadi itu udah senang sekali. Udah 4 hari Umi ke hutan sana kami mencarinya. Makanya sih juga saya Enggak, itu bukan suatu jadi beban buat kami di sini dengan Umi di sini, tidak. Itu Enggak. kewajiban kami untuk mencari Sako. Alhamdulillah udah ketemu dan udah nggak ada kekurangan lah satu apapun dan sehat gitu kan. Umi udah bersyukur, kami juga bersyukur gitu kan. baiknya Tahu-taunya mondok aja. Ya. Sini ya. Saya masih sekolah, Ustaz. Masih sekolah. Ya bisa juga pindah sekolahnya. Mungkin nanti saya lulus sekolah Hmm. bisa kesini lagi. Masalahnya masih sekolah. Umi juga harus pertimbangkan itu. gitu ya. Tapi masalahnya kamu punya ongkos nggak mau pulang? Jangan pulang sendiri. Minimal ketemu sama si itu nih, kawan-kawannya Teman-temannya. nih, teman-temannya. Kan Masalahnya gitu. sekolah. Oh udah mulai sekolah ya Kalau udah. sekolah nggak bisa ditinggalin lama. Apa udah kamu pikir Sudah. bagaimana nanti
Kalau temanmu bertanya tentang kamu, Umi harus jawab gimana? Mungkin nanti saya telepon atau ini gitu. Masalahnya teman-teman kamu nggak bisa dihubungi. Nggak bisa. Umi aja nggak tahu mereka sekarang di mana. Gimana? Coba. Apa udah kamu pikirkan? Juga sih. Tapi Misalnya kamu di sini 2 hari 3 hari lagi sampai menunggu teman-teman gimana? udah sama baru sekolah. Ya, itu dia nih, sekolah ini masalahnya. Soalnya ini menyangkut ke kelanjutan pendidikannya nih. Misalnya ditunda sampai besok gimana? Ya, besok. Nah besok tuh saya harus sekolah. Karena kemarin Tapi masalahnya kamu kan nggak punya ongkos untuk pulang. ya saya bisa. Nah gitu menjadi sok juga apa ya, kangen sama adik-adik di rumah, gak ada orang tua. Terus kangen juga sama mama, Adik kamu umur berapa? masih kecil. Kamu anak pertama. Anak kedua Terus kakak kamu mana? dia kerja juga. Gimana rasanya? Ya maunya kita sih minimal kan ketemu kawannya, tapi karena dia alasannya sekolah ya gimana, ya nggak bisa kita tahan juga nih. Bener. Kamu mau pulang? Iya, Umi pinginnya kamu tuh masih di sini sehari 2 hari, walaupun nggak menetap di sini. iya Cakok pengennya gitu, tapi Cakok kangen bang. Bentar lagi bulan puasa. Ya, kalau di bulan puasa juga. Iya. Cakok belum ke makam. Puasa beri. Ini Oh, entah. Data. adik-adik masih sekolah apa? Masih. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Umi itu sebenarnya berat lepas kamu. Iya Cakok juga. Gimana ninggalin di sini? Bagaimanapun, walaupun cuma beberapa hari, Umi mengenal kamu. Tapi Umi udah menganggap kamu tuh sebagai anak Umi sendiri. Apalagi dengan kejadian di mana kamu tiba-tiba hilang. Itu jadi beban pikiran Umi. Kamu baru aja ditemukan, baru aja membuat Umi itu seneng. Iya. Tapi kamu tiba-tiba pamit pulang. Yang dimana posisi sekarang itu Umi melarang kamu juga nggak mungkin, karena kamu harus sekolah. Iya. Pendidikan ya. Pendidikan itu penting buat masa depan kamu juga. Umi mau nggak mau harus melepaskan kamu. Walaupun Umi tidak bisa memberikan apa-apa. Enggak apa-apa, Umi, enggak apa-apa. Ini ada uang sedikit buat ongkos kamu. Enggak usah, Umi. Gue usah ngikutin lagi. Ini nggak banyak uang, ya. Tapi ini mungkin cukup buat perjalanan. Masa berhenti itu? Ya. Untuk ongkos saja. Udah 2 juta nih. Kasihkan, cukuplah buat makan sama kendaraan. Enggak usah. Sangat cukup ya. Ini apa namanya itu, sebagai
inilah dari Umi. Ya untuk di jalan lah gitu ya, Buat sama bekal. buat makan, berbekal di jalan, sama kalau ada sisanya untuk keluarga nanti sampai sana gitu Mi ya. Ini diterima. buat adik-adiknya. Ustaz, Ya buat ada Udah ambil. 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 Ambil aja. Ambil dari Umi. Umi nggak bisa memberikan apa-apa. Ambil. Paling nggak buat makan kamu di saya jalan. terima Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Sama ini Pak Zabril. Iya. Oh ini ada kopiah dari Umi. Walaupun Sako nggak di sini, tetapi dimanapun, ya artinya Umi menyuruh Sako selalu jangan lupa yang 5 waktu. Jangan lupa Kamu puasa harus jadi pertama ya. Mudah-mudahan cocok ya. Ingat 5 waktu ya. Allah. Ini Umi terima kasih juga banyak. ada. Iya, itu nanti buat bekal. Ini buat Buat bekal. keluarga, buat adik. Buat keluarga, keluarga adik ya. Nggak Diterima seberapa, tapi paling nggak bisa untuk di perjalanan kalau kamu mau ngirit juga, atau bisa buat adik-adik kamu. Iya. Kamu pesan Umi jaga sholat 5 waktu, Iya. dengar azan, utamakan sholat. Iya. Siap. Jadilah orang yang sukses dunia akhirat. Sukses dunia percuma kalau akhiratnya kamu nggak berhasil. Iya. Apabila manusia itu mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Tapi kalau kamu mengejar dunia, akhirat akan jauh. Kamu harus dapat dua-duanya. Iya. Dunia dapat, akhirat dapat. Siap. Dengan cara apa? Dimanapun kamu berada, jangan pernah menjauh dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menjauh dari diri kita. Allah selalu bersama kita. Allah selalu dekat dengan kita. Yang sering menjauh itu adalah hambanya. Ada satu pesan dari Umi. Apabila kita diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, itu tandanya Allah sayang sama kita. Iya. Allah ingin bermesraan dengan kita. Kamu gak usah khawatir. Nanti di perjalanan insya Allah aman. Umi akan minta bantuan sama guru Umi Terima Saya sebagai- terima kasih banyak. untuk menjaga kamu dari pondok pesantren ini sampai ke kediaman kamu, agar kamu selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Satu pesan Umi, andai kata nanti di perjalanan ada suara, mau laki-laki atau perempuan, yang memanggil namamu dari belakang, kamu tidak usah memalingkan ke belakang. Iya Umi. Ya, Iya. pesan Umi. Siapapun yang memanggilmu, mau yang kamu kenal atau tidak kenal, ada suara memanggil nama Sako dari belakang, Iya. jangan kamu menolehkan muka. Siap Umi. Intinya berselawatlah terus dalam hati ya. Iya. Ustaz. Istighfar. Kamu mau berangkat sekarang? Iya Umi sekarang. Umi tidak bisa mengantar kamu karena Umi juga harus menjaga pesantren, Iya Umi tidak biar apa-apa. diantar oleh Siap Sabril ya. dan rekan-rekan ya Iya. sampai ke terminal. Iya. Kamu pesan Umi jaga diri baik-baik. Iya Umi. Dan tadi kan sudah ada nomor Umi ya. Kalau ada apa-apa, mau perlu bantuan, jangan sungkan-sungkan, telepon aja Umi. Iya. Umi Kan udah ada tuh nomor teleponnya ya. Iya. Udah dikasih sama Umi tadi. orang tua kita, kalau ada apapun masalah, sampaikan aja Umi. Ngomong. Komen orang. Iya. Dan juga kalau nanti Iya. kamu ingin kesini, langsung datang sini aja. Iya Umi. Insya Allah saya kesini lagi. Tempat ini adalah rumah kamu juga, jadi nggak ada kalimat sungkan atau apa nggak enak, nggak ada ya. Ini rumah milik kita bersama, bukan milik Umi. Umi juga menumpang di sini. Ini milik umat, maka termasuk milik kamu juga. Iya. Ya udah Pak Sabri, Iya. kasihan nanti biar nggak berlama-lama, Iya. karena beliau punya misi untuk sekolah dan juga rindu sama adiknya. Kita menahan pun kayaknya jangan, kasihan, biar melanjutkan pendidikannya. Iya, karena ini mau puasa, Mm-mm. mau ziarah juga Ya udah katanya. diantar Hati-hati sama Pak Sabri perjalanannya, ya, anaknya. ke bawah. Mang Asep juga diantar ke bawah. Ya. Ya udah, hati-hati ya. Hati-hati. Diantar, ayo Fauzi diantar ke bawah. Hati-hati ya. Nah, jadi ya. Ini di bawah ini. Iya di bawah, di bawah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu sahabat ya. Insyaallah. Ini adalah gambaran di mana ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Begitu pula dengan kehidupan ini. Dari mana kita asal dan kita di bumi ini cuma sesaat. Maka pada akhirnya kita akan kembali kepada pemiliknya. Seperti halnya yang terjadi dengan Soko. Allah kirim ke sini beberapa saat. Allah minta kembali lagi untuk pulang. Begitu pula dengan kita dilahirkan ke bumi, maka Allah akan meminta kembali kita untuk kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk diambil hikmahnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari Umi dan juga rekan-rekan yang lain. Ikuti terus perjalanan Sako ya di Pendaki Sableng dan juga di channel Umi Liva. Umi juga akan terus memantau perkembangan Sako sampai ke Bogor. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Di sini doa Umi sebagai orang tua akan terus menyertainya. Mungkin itu aja sahabat, bisa disambung ikuti terus di channel Umi agar tahu perkembangan Sako dan juga di channelnya Sableng. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.